gitu kan. Ini kan sepatu dengan special edition gitu loh. Dan special edition ini adalah salah satu kolaborasi antara brand kebanggaan kita dengan atlet kebanggaan kita. Asik. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Yomo Hairozudin di channel Top Score TV. Ini adalah video pertama setelah gue selama tidak mereview. Ada kali berapa bulan ya? Mungkin 2 bulan kali ya. Jadi kemarin gue baru saja menaikkan konten tentang fisioterapi ya. Sekaligus gue recovery. Kalau yang lihat kemarin kan gue susah nekuk. Sekarang gue di sini udah bisa nekuk nih, udah bisa duduk kayak gini nih. Nah sekarang gue akan nge-review sepatu yang ya gue rela lah bangun tidur. Harus langsung review lah, masa iya enggak gitu kan. Ini kan sepatu dengan special edition gitu loh. Dan special edition ini adalah salah satu kolaborasi antara brand kebanggaan kita dengan atlet kebanggaan kita. Asik. Ryuji Utomo X Orthosei. Nah, Ryuji Utomo ini, lah kok nggak bahas Ryuji Utomo? Orthosei ini adalah namanya Forte Ryo. Jadi tulisannya R-Y-U-O. Jadi mungkin Ryuji Utomo, O-nya adalah Utomo, atau juga O-nya Orthus. Nah, jadi cocok logi. Forte Ryo, Ryuji Utomo Orthus. Nah, gitulah. Nah, ini adalah SE, jadi special edition. Mungkin ini adalah sepatu yang sebenarnya dulu itu pernah juga Ryuji Utomo special edition di sepatunya yang Pandawa 5. Yang paling pertama kali keluar tuh Ryuji Utomo. Tapi itu ada versi futsalnya kalau nggak salah. Nah, sekarang tuh nggak ada versi futsalnya. Ada versi renangnya. Hanya versi sepatu bolanya saja. Nah, ini lo lihat ya, kardusnya special edition. Terus juga ini kalau dikeluarin, ya ada kardus Orthusnya. Terus ini dia sepatunya, gue nggak usah ngeluarin yang dalam sini ya. Gue ngebahas langsung sepatu yang ada di sini aja. Kira-kira apa kelebihannya dan apa yang harus lo pikirkan pada saat membeli sepatu ini. Oke, kardusnya gue taruh bawah dulu ya. Oke, sepatu ini sebenarnya kalau yang ingin gue informasikan kepada lo semua bahwa sepatu ini sebenarnya kelihatannya berat. Tapi sebenarnya pas gue timbang, asik, gue ukur ya, itu beratnya hanya 220 sampai 230 gram. Ini size berapa nih? 42. Nah, ini size gue nih, 42. Nah, sepatu ini juga adalah salah satu sepatu yang sebenarnya sangat dibangga-banggakan Orthus di tahun 2021. Karena memang di 2021 ini mereka sebenarnya punya plan banyak ya untuk merilis sepatu-sepatu special edition, salah satunya sepatu ini. Nah, si Ryuji Utomo ini sebenarnya tadi udah gue bilang dia pernah rilis di sepatu yang sebelumnya di Pandawa 5, dan sepatu ini khusus nggak pakai embel-embel Pandawa 5, jadi bener-bener SE-nya Ryuji Utomo. Gue akan nge-review satu persatu dan apa aja kelebihan-kelebihan dari sepatu ini. Yang pertama, sepatu ini punya outsole paling baru dari Orthus. Gue bingung ya, Orthus outsole-nya baru mulu. Jadi kemarin Liberté baru, ini baru lagi gitu. Jadi kayak ya gitu ya. Maksud gue berarti inovasinya gercep banget gitu, kayak baru bangun tidur, wah bikin outsole gitu. Wah ini gitu. Nah, ini salah satu outsole paling barunya dan sepatu ini kalau lo lihat warnanya dibikin merah putih. Jadi sesuai banget sama konsep Ryuji Utomo yang atlet Indonesia kebanggaan kita semua lah ya. Dia kalau nggak salah udah selesai main di Malaysia ya, udah balik lagi ke Indonesia dan ada di timnas Indonesia. Sebenarnya sepatu ini udah bocor berapa lama ya, karena dia pas lagi TC itu pakai sepatunya terus. Oke, ini dari outsole. Outsole itu bergabungan antara Orthrex sama Orthspine. Nah, jadi sesuai dengan gaya-gayanya Forte, itu gaya-gayanya, meskipun sebenarnya kadang-kadang sekarang gue hampir sering menemukan Silo Forte tapi pakai outsole-nya Liberté. Maksudnya outsole katalis. Jadi perlahan-lahan menurut gue Silo tersebut jadi sifatnya lebih dinamis saja, based on kenyamanan lo. Jadi ketika lo ngerasa ini nyaman, posisi lo defender, ya pakai katalis juga nggak apa-apa. Tapi dengan gaya-gayanya si Ryuji Utomo ketika Forte, maka nggak mungkin Ryuji Utomo pakai outsole kayak begini, tapi yang dibikin outsole-nya katalis, karena memang dia kan tipikal pemain defender. Makanya kalau lihat di belakang ini, di outsole paling belakang ini, di 4 ini bener-bener tinggi dan steady ya, tebel gitu ya, jadi cocok banget buat stability. Sorry, gua ralat ya. Kayaknya sih kalau misalkan Ryuji Utomo yang pakai, dia pakai SG nggak sih? Coba deh, tulis di kolom komentar deh. Seingat gua kalau atlet yang ikutan TC-nya Sintayong itu udah nggak boleh pakai FG, dia bolehnya pakai SG. Ya koreksi ya kalau gua salah ya. Nah, sekarang itu urusan outsole boleh dikoreksi, silakan teman-teman para viewers Top Score yang jago-jago dan udah pinter-pinter, terus di kolom komentar. Sekarang kita akan bahas bagian uppernya. Bagian upper ini kalau sebelumnya, kalau lu tahu ada namanya K-Vision,
itu juga dipakai Ryuji, meskipun itu bukan kolaborasi Ryuji Utomo, tapi dia pakai K-Vision ya waktu main di Malaysia. Nah itu dia pakai Kangaroo Leather, harganya 799. Nah sekarang nggak segitu kok harganya Tops, cuma 529.000 saja. Karena apa? Karena dia pakai kulit sapi. Nah ini pakai calfskin, dan si calfskin ini kalau lo lihat bagian depannya ada motif-motif kayak gitu ya, mungkin di press. Dan motifnya ya gue lihat sih motif-motif mempercantik aja ya di bagian depan sini. Jadi ini nih sepatu yang menurut gue banyak banget teknikalnya. Yang pertama di bagian depannya full ya, di bagian sini sampai sini itu bener-bener kulit. Bagian atasnya dia ada sintetis yang di press gambar naga-naga gitu, gambar naga-naga si Ryuji Utomo yang diidentikan. Kalau lihat logonya kan ada logo Ryuji-nya ya. Logo Ryuji-nya, logo naganya. Nah, di sini nih diidentikan sebagai bentuk naga-naga kayak gitu di bagian sini nih. Nah, ini TPO yang di press ya, Tops. Nah, lalu di bagian dalamnya sini, ini ada tech mesh. Ada tech mesh, terus dilapis sama TPU sedikit, ya, di press sama sablon TPU sedikit. Dan ini biasa fungsinya bener-bener untuk controlling. Jadi kalau misalkan di Fender itu biasanya harus banget, dia nggak usah punya fungsi-fungsi untuk shooting dan lain-lain, tapi dia punya fungsi controlling yang bagus harusnya. Shooting kan biasanya pakai kaki sini ya. Ya perlu shooting kalau lo long ball ke jauh, kanan, kiri, depan, segala macam perlu. Tapi controlling di sini, dan lo kalau misalkan biasanya kalau di Fender itu karena crossing dia nggak pakai kaki luar sini, tapi pakai kaki dalam. Ya ini udah ke-represent lah dengan adanya kulit di bagian sini, Tops. Kayak gitu, Tops. Lalu di bagian belakangnya ini biasa sintetis biasa, terus di sini ada logonya Ryuji, ya ada logo Ryuji-nya, dan bagian sininya juga sintetis biasa aja. Kayak gitu, Tops. Overall sebenarnya sepatu ini wearable and collectible, jadi bisa lu pakai dan bisa juga lu koleksi. Kalau lu mau collectible, aduh lutut gue bunyi, ngeri banget. Kalau collectible aja oke, kalau misalkan mau wearable juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi sayang aja sih kalau sepatu special edition dipakai. Kalau gue sih gitu ya, sayang. Beli mah beli aja, kalau banyak duit mah beli aja. Tapi kalau mau dipakai ya nggak apa-apa. Oke, sekarang kita bahas insole-nya. Insole-nya ini dia pakai, kita lihat ya. Oke, ini insole-nya. Oh, dia pakai insole. Wah, keren nih insole-nya. Jadi insole-nya itu dia, gue baru lihat nih apa gue terlambat menyadari sesuatu ya. Jadi di bagian depan sini dia ada kayak bintil-bintil gitu, lu tahu jerawat-jerawat gitu di bagian depan sini. Ini dia grip. Jadi kalau misalnya lu pakai kaos kaki, dia akan sedikit banyak nahan ngegrip, meskipun ya gitulah pokoknya dibuat ngegrip. Dan di bagian sininya ditambahin busa. Nah, jadi kaki lu bisa nyaman pada saat lompat tumpuan, dan pada saat berlari kaki lu nggak akan terlalu merosot ke depan gitu, nggak akan terlalu maju ke depan. Jadi gue bisa bilang bahwa sepatu ini cukup bagus dan cukup layak untuk lo pakai dan atau untuk lo koleksi. Nah, ini sudah tersedia di Topscore dengan stok sangat terbatas, ada di Topscore Depok dan di Topscore Bandung. Kalau gue ngomongnya lama gitu, berarti kayaknya akan ada Topscore lagi tuh, Tops, di tempat lain. Nih, lo lihat di sebelah sini ya, tuh ada logo Ortus sama logonya Ryuji. Di sini ada logo Ortus, di dalamnya logo Ryuji. Nah, itu aja. Lo bisa dapatkan dengan harga 529.000. Mudah-mudahan pada saat lo membeli sepatu ini, otot lo bisa keren kayak Ryuji. Tapi begitu lo copot, hilang lagi otot. Karena nggak mungkin lah masa pakai sepatu ini jadi pro-otot gitu, kecuali lo latihan. Terima kasih, itu aja. Gue mau ngingetin sama lo semua, Tops, jangan lupa dukung brand lokal. Inovasi-inovasi seperti ini kalau masih ditemukan sedikit banyak kekurangan, ya it's okay lah, nggak masalah. Toh juga gue kasih tahu sama lo ya, pada saat lo belanja ke Ortus akan mengorder ke pabrik punya pabrik itu punya ribuan atau puluhan ribu karyawan, anak-anaknya nyekolahin anaknya si buruh pabrik itu belajarnya bener, abis itu dia bisa jadi presiden, dia bisa jadi menteri, apa semua segala macam. Jadi duitnya ke kita aja, dan ekonominya juga membantu. Beda halnya kalau misalnya lo beli brand lokal, dia produksinya memang di sini, tapi biasanya keuntungan paling besarnya brand luar maksud gua, keuntungan paling besarnya dibawa ke Jerman sana. Jadi ya masa duit kita udah dikit diambil lagi brand luar. Nah, waktunya kita berjaya di negara sendiri. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.